Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Kebetulan di sini alhamdulillah Bu Kesti, Bu Dami, dan Bapak Ibu guru yang lainnya itu juga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya. Bu Kesti berharap anak-anak di rumah juga beserta keluarga dalam keadaan sehat-sehat juga. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan bila kalian melakukan aktivitas di luar rumah ya. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini anak-anak belajar lagi dengan Bu Kesti. Di sini Bu Kesti kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Di mana nanti pada pembelajaran 3 dan 4 ini ada beberapa materi yang sama dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu ungkapan permintaan tolong dan ungkapan terima kasih. Lalu ada juga mempelajari tentang pola bilangan juga, baris bilangan. Lalu juga kita akan mempelajari tentang meminta izin kepada orang tua yang termasuk salah satu aturan rumah. Lalu juga kita akan mempelajari tentang gerakan yang menirukan gerak dari hewan atau binatang. Sekarang kita langsung menuju ke slide berikutnya ya. Anak-anak sudah siap kan? Diperhatikan betul-betul ya pembelajaran kali ini, yang nanti anak-anak bisa jika diberi atau pada saat mengerjakan tugas. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu, jadi sebelum kita mempelajari tadi yang sudah disampaikan Bu Kesti, kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu nanti diharapkan anak-anak mampu menjelaskan, menggunakan dan mempraktekkan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun. Bisa dipraktekkan di rumah bersama orang tua. Lalu yang berikutnya, mampu menyusun dan membuat baris bilangan dan pola bilangan berdasarkan pola tertentu. Lalu ada mampu mempraktekkan cara meminta izin orang tua jika hendak bermain di luar rumah. Lalu ada mampu menjelaskan dan mempraktekkan gerakan menirukan gerak dari hewan, khususnya yaitu gerak dari hewan kupu-kupu. Oke. Sekarang kita langsung ke materinya ya. Betul-betul diperhatikan ya nak, karena ini nanti persiapan kita untuk PAS, penilaian akhir semester. Jadi supaya nanti anak-anak sudah bisa mengerjakan semua apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kesti maupun Bu Dami. Sekarang kita langsung ke materinya ya. Yang pertama, materi kita seperti tadi yang sudah Bu Kesti sampaikan, bahwa ungkapan tolong dan terima kasih. Di sini kita mengulang lagi ya, karena pada pembelajaran 1, pembelajaran 2 sudah ada, kita hanya mengulang lagi. Ini Bu Kesti punya materi, dan materi ini bisa kalian lihat di buku siswa tema 4 kelas 1 kurikulum 2013, maaf ya, 2013 revisi 2017, atau buku siswa yang sudah kalian bawa yang sekarang ada di rumah, tema 4 ya. Contohnya yaitu seperti ini ya nak. Dayu, tolong ambilkan wortel. Baik Bu, apakah wortelnya boleh Dayu cuci dulu? Lalu ibunya, terima kasih Dayu, ibu senang, Dayu selalu membantu ibu, Dayu anak yang rajin. Dan di sini Dayu menjawab sama-sama Bu. Jadi kalau kita memerlukan pertolongan, itu alangkah baiknya kita harus mengucapkan kata tolong. Diucapkan dengan kata yang santun. Lalu setelah ditolong,
Itu anak-anak harus mengucapkan, iya betul, anak-anak harus mengucapkan terima kasih. Ya, wajib itu ya. Kalau sudah ditolong, dibantu, harus mengucapkan terima kasih. Anak-anak paham ya? Ini pembelajaran sebelumnya sudah, jadi tolong terima kasih itu diucapkan dengan bahasa yang santun. Lalu yang berikutnya, kita akan belajar setelah menolong ibunya, Dayu belajar belajar materi yang disampaikan Bapak Ibu gurunya di sekolah ya Dayu, yaitu tentang baris dan pola bilangan. Kira-kira baris bilangan itu apa, pola bilangan itu apa ya? Baris bilangan itu adalah kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Sedangkan pola bilangan itu adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Jadi tadi setelah Dayu membantu ibunya, dia belajar materi lagi. Dia belajar materi tentang baris dan pola bilangan yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya di sekolah. Ini pengertian baris bilangan, anak-anak bisa diperhatikan. Baris bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu, sedangkan pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Contohnya ini ya. Contoh yang pertama pola bilangannya. Di sini Bu Gesti memberikan contoh ada 4 gambar. Bu Gesti memberikan contoh ada 4 gambar. Kira-kira anak-anak sudah bisa menghitung ya dari masing-masing gambar ini? Ya. Kentangnya ada 4, lalu tabungnya ada 6, pisangnya ada 8, dan gelas plastiknya ada 10. Yang namanya pola bilangan kita bisa lihat dari 4 ke 6 itu sama dengan berapa, loncat berapa atau ditambah berapa. Ya, tambah 2. Lalu dari 6 ke 8 itu juga polanya ditambah 2 lagi. Jadi dari 8 ke 10 polanya juga. Jadi angka 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10 ini semuanya polanya yaitu selisihnya ya, selisih atau pola ya. Ini 2. 4 ke 6 itu kan 4 ditambah 2 kan 6. Terus 6 ke 8 itu kan jumlahnya atau selisihnya atau jumlahnya, bukan jumlahnya apa ya? Pola bilangannya terbentuknya dari jaraknya, jadi 4 ke 6 itu loncat 2, 6 ke 8 juga loncat 2, 8 ke 10 juga loncat 2, itu polanya. Berarti polanya seperti ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 gitu ya. Kalau kita setelah tahu polanya begini, sekarang kita membuat baris bilangannya. Nah, contoh 2 ini baris bilangannya. Tadi masih ingat ada angka 4, 6, 8, 10. Baris bilangan itu mengurutkan angka-angka yang membentuk pola itu tadi. 4, 6, 8, 10. Urutannya 4, 6, 8, dan 10. Ini mengurutkannya dari yang terkecil dulu. Angka 4, angka 6, angka 8, dan angka 10 bilangan dari bilangan yang tertera di sini yang paling kecil adalah angka 4 atau bilangan 4 ini paling kecil. Semakin ke sini semakin besar. 4, 6, 8, 10. Kalau kita lihat polanya sama, tambah 2, tambah 2, tambah 2, dan ini paling kecil. Paling besar adalah 10. Bisa ya? Oke. Setelah Dayu belajar, dia meminta izin. Setelah Dayu mempelajari ini, pola bilangan, setelah mempelajari baris bilangan, dia minta izin untuk bermain ke rumah temannya. Nah, dia meminta izin untuk bermain ke
Caranya bagaimana? Nah, caranya begini. Bolehkah aku bermain bersama teman-teman, Bu? Main kemana, Dayu? Ke rumah Siti, Bu. Kami ingin bermain di kebun. Baiklah, bermainnya sebentar saja. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dayu. Nah, setelah Dayu belajar matematika tadi atau belajar berhitung tentang pola bilangan dan baris bilangan, dia meminta izin kepada orang tuanya untuk bermain ke rumah temannya. Ke rumah siapa? Ke rumah Siti. Cara minta izinnya bagaimana? Ya harus bilangnya seperti yang dicontohkan Bu Gisti ini. Harus bilang dengan baik dan sopan. Bolehkah aku bermain bersama teman-teman, Bu? Dan seterusnya. Paham ya? Dan ternyata pada saat Dayu bermain ke rumah Siti, sama Siti diajak jalan-jalan. Kemana? Nah, sama Siti diajak berjalan ke kebun. Di sana mereka melihat ada berbagai macam binatang, terutama kupu-kupu. Dayu bermain ke rumah Siti, Siti sedang berada di kebun. Lalu Dayu melihat bersama dengan ibunya Siti dan ayahnya Siti juga. Ya, jadi di situ dilihat kok sini ada banyak kupu-kupunya. Lalu Dayu dan Siti menirukan gerak hewan khususnya kupu-kupu. Jadi gerakannya yaitu gerakan menirukan kupu-kupu. Nah, ini dia. Ayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Tirukan gerakan sayap kupu-kupu dan seterusnya. Ya. Nanti anak-anak bisa membaca ulang ya. Anak-anak bisa membaca ulang di buku di buku kalian. Di buku kalian nanti bisa membaca ulang materi-materi yang sudah diajarkan Bu Guru di sini. Sudah diajarkan Bu Gesti di sini. Nah, nanti di situ juga ada pola bilangan. Nanti anak-anak tinggal mengurutkan. Ingat, kalau mengurutkan dari yang terkecil. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Pinter. Baiklah anak-anak ya. Diulang lagi membacanya. Ini kan Bu Gesti menerangkannya, diterangkan melalui video. Nanti anak-anak membaca lagi di buku. Oke? Siap ya anak-anak ya? Oke. Baiklah kalau begitu anak-anak, materi kita pada pagi hari ini Bu Gesti cukupkan di sini dulu. Besok kita ketemu lagi dengan materi yang baru. Itu ya anak-anak ya. Jangan lupa dipelajari lagi. Tugas-tugasnya tidak boleh ditunda. Tetap semangat belajar dari rumah. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.